Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Almari Alfaid. Saya berasal dari manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kalkulasi biaya berdasarkan akuntansi atau ABC dan manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM. Activity Based Costing atau ABC adalah metode pembebanan aktivitas-aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya seperti produk atau pelanggan berdasarkan besarnya aktivitas, serta untuk mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dana objek biaya. Pengertian mendasar dari sistem ABC adalah adanya analisa terhadap keseluruhan aktivitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas yang ada dalam tiap-tiap departemen dan sebab timbulnya aktivitas. Yang kedua, dalam kondisi yang bagaimana setiap aktivitas tersebut dilaksanakan. Yang ketiga, bagaimana frekuensi masing-masing aktivitas dalam pelaksanaannya. Yang keempat, sumber-sumber yang dikonsumsi untuk melaksanakan masing-masing aktivitas. Yang terakhir, faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya aktivitas tersebut atau pembenahan atas sumber daya yang dimiliki perusahaan. Aktivitas yang luas dikelompokkan dalam 4 kategori aktivitas. Yang pertama, unit level activities, berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sekali untuk setiap unit sehingga biaya produk yang berhubungan dengan aktivitas yang dibebankan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua ada batch level activity, berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mendukung produksi sejumlah order tertentu atau batch. Yang keempat adalah product sustaining activities, berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi satu produk, pemeliharaan produk, pengembangan produk, dan inovasi produk. Facility sustaining activities, berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan seperti pemasaran sumber daya manusia, pengembangan sistem, dan pemeliharaan fasilitas dan lain-lain. Konsep dasar sistem ABC ada 2 asumsi yang penting mendasari metode ABC, yaitu A. Aktivitas-aktivitas yang menyebabkan timbulnya metode ABC, bahwa sumber daya pembantu dan sumber daya tidak langsung menyediakan kemampuannya melaksanakan kegiatan bukan hanya penyebab timbulnya biaya. Yang B. Produk atau pelanggan jasa produk menyebabkan timbulnya permintaan atas jasa aktivitas untuk membuat produk atau jasa yang diperlukan berbagai kegiatan yang di atas merupakan konsep dari sistem activity based costing. Selanjutnya, karena adanya aktivitas yang menimbulkan biaya, maka untuk dapat menjaga usahanya dengan secara efisien, perusahaan harus dapat mengelola aktivitasnya dan hubungannya dengan biaya produk. Maka biaya yang dikonsumsi untuk menghasilkan produk adalah biaya-biaya untuk aktivitas merancang, merekayasa, memproduksi, menjual, dan memberikan pelayanan produk. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen sebagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai ini. ABC adalah sumber utama informasi manajemen berdasarkan aktivitas sehingga model manajemen didasarkan pada 2 dimensi. Yang pertama itu adalah dimensi biaya. Dimensi biaya memberikan informasi kepada sumber daya, aktivitas, dan objek biaya yang menjadikan perhatian seperti produk, pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi dengan tujuan memperbaiki akurasi pembebanan biaya yang berguna untuk perhitungan harga pokok produksi, manajemen biaya strategis, dan analisis taktis. Yang kedua adalah dimensi proses. Dimensi proses memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa harus dilakukan, dan seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya sehingga mampu untuk melakukan dan mengukur perbaikan berkelanjutan.
Manfaat ABC yang dihasilkan oleh perusahaan yang menerapkan ABC atau Activity Based Costing. Yang pertama adalah memperbaiki mutu pengambilan keputusan. Yang kedua, memungkinkan manajemen melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kegiatan untuk mengurangi biaya overhead. Yang ketiga, memberi kemudahan dan penentuan biaya relevan. Tujuan dan peranan ABC. Tujuan Activity Based Costing digunakan untuk meningkatkan akurasi analisis biaya dengan memperbaiki cara penelusuran biaya ke objek biaya. ABC digunakan juga untuk berbagai objek biaya yang berbeda, yaitu produk secara individual, kelompok produk yang saling berhubungan, dan pelanggan secara individual. Peranan ABC yang pertama adalah pembebanan biaya tidak langsung dan biaya pendukung. Yang kedua, pembebanan biaya dan alokasi biaya langsung dan tidak langsung. Keunggulan Activity Based Costing adalah yang pertama, suatu pengkajian ABC dapat meyakinkan manajemen bahwa mereka harus mengambil sejumlah langkah untuk menjadi lebih kompetitif. Yang kedua, ABC dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, manajemen akan berada dalam suatu posisi untuk melakukan penawaran kompetitif yang lebih wajar. Yang keempat, dengan analisis biaya yang diperbaiki, manajemen dapat melakukan analisis yang lebih akurat mengenai volume yang dilakukan untuk mencari break-even atas produk yang bervolume rendah. Yang kelima, melalui analisis data biaya dan pola konsumsi sumber daya, manajemen dapat mulai merekayasa kembali proses manufacturing untuk mencapai pola keluaran mutu yang lebih efisien dan lebih tinggi. Kelemahan Activity Based Costing. Yang pertama, alokasi. Beberapa biaya yang dialokasikan secara sembarangan karena sulitnya menemukan aktivitas biaya tersebut. Contoh, pembersih pabrik dan pengelolaan proses produksi. Yang kedua adalah mengabaikan biaya tertentu yang diabaikan dari analisis, contoh iklan, riset, dan sebagainya. Yang ketiga, pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi, di samping memerlukan biaya yang mahal juga. Peran strategis dari perhitungan biaya aktivitas. A. Peran strategis dari perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing merupakan metode untuk menemukan biaya yang akurat. B. Peran strategis dari perhitungan biaya berdasarkan volume. Perhitungan biaya berdasarkan volume dapat menjadi pilihan yang bagus untuk beberapa perusahaan. C. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Untuk mengembang sistem perhitungan biaya, kita perlu memahami hubungan antara sumber daya, aktivitas, dan produk atau jasa. Activity Based Management. Activity Based Management atau ABM merupakan satu konsep yang mengarahkan perhatian pada konsumsi sumber daya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan, sehingga untuk dapat mengetahui bagaimana suatu perusahaan menggunakan sumber dayanya, maka terlebih dahulu harus dipahami mengenai aktivitas apa sajakah yang telah terjadi dalam perusahaan tersebut. Tujuan Activity Based Management. Activity Based Management bertujuan untuk meningkatkan nilai produk atau jasa yang diterima oleh para konsumen, dan oleh karena itu dapat digunakan untuk mencapai laba dengan menyediakan nilai tambah bagi konsumennya. Manfaat Activity Based Management. Yang pertama, mengukur kinerja keuangan dan pengoperasian atau non-keuangan organisasi dan aktivitasnya. Yang kedua, menentukan biaya-biaya dan profitabilitas yang benar untuk setiap tipe produk dan jasa. Yang ketiga, mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas dan mengendalikannya. Yang keempat, mengelompokkan aktivitas-aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang kelima, mengefisienkan aktivitas bernilai tambah dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah. Yang keenam, menjamin bahwa pembuatan keputusan, perencanaan,
dan pengendalian didasarkan pada isu-isu bisnis yang keluar dan tidak semata berdasar informasi keuangan. Yang ketujuh, menilai penciptaan rangkaian nilai tambah atau value added chain untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Dimensi activity based management. Dimensi activity based management ada dua. Pertama adalah dimensi biaya atau cost dimension, memberikan informasi biaya mengenai sumber daya, aktivitas produk dan pelanggan, serta biaya-biaya lainnya yang diperlukan, di mana biaya-biaya sumber daya dapat ditelusuri ke aktivitas dan kemudian di aktivitas tersebut dibebankan ke pelanggan. Yang kedua adalah dimensi proses atau process dimension, memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilaksanakan, mengapa aktivitas tersebut dilaksanakan, dan seberapa baik pelaksanaannya. Aktivitas adalah perbuatan, tindakan, atau pekerjaan spesifik yang dilakukan dalam suatu organisasi besar. Menurut Supriyono 1999-77, aktivitas adalah kombinasi manusia, teknologi, bahan mentah, metode, dan lingkungan yang memproduksi produk atau jasa tertentu. Ukuran efisien aktivitas. A. Aktivitas bernilai tambah atau value added activity. Aktivitas bernilai tambah adalah aktivitas yang harus dilaksanakan dalam proses bisnis atau menciptakan nilai yang dapat memuaskan para konsumennya. Aktivitas ini jika dieliminasi akan mengurangi pelayanan produk kepada konsumen dan jangka panjang. Artinya, apabila perusahaan mengeliminasi aktivitas ini, maka kecil kemungkinan perusahaan dapat bertahan karena produk yang dihasilkan tidak dapat memuaskan pelanggan lagi, sehingga banyak pelanggan tidak akan membeli atau mengkonsumsi produk perusahaan tersebut dan akan menyebabkan kekalahan dalam persaingan di dalam pasar. Aktivitas dapat disebut aktivitas bernilai tambah apabila secara bersamaan memenuhi ketiga kondisi berikut ini. Yang pertama, aktivitas yang menghasilkan perubahan. Yang kedua, perubahan tersebut tidak dapat dicapai oleh aktivitas sebelumnya. Dan yang ketiga, aktivitas tersebut memungkinkan aktivitas lain untuk dilakukan. Aktivitas bernilai tambah adalah suatu aktivitas yang berkontribusi terhadap pelanggan atau customer value dan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction dan memuaskan kebutuhan organisasi. B. Aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value added activity. Menurut Hansen dan Moen 2004-490, aktivitas tidak bernilai tambah adalah aktivitas yang dapat dikurangi biayanya tanpa mengurangi pelayanan produsen kepada konsumen, sehingga perusahaan tetap dapat memuaskan pelayanan walaupun menghilangkan aktivitas ini karena tidak akan berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan. Berdasarkan beberapa definisi, aktivitas tidak bernilai tambah tersebut, tentunya perusahaan berusaha untuk mengeliminasi aktivitas tidak bernilai tambah karena hanya menambah biaya yang tidak berguna dan menghalangi kinerja penuh. Benchmarking. Benchmarking merupakan penggunaan praktik terbaik sebagai standar untuk mengukur kinerja aktivitas. Praktik terbaik dapat berasal dari dalam perusahaan maupun dari perusahaan lain dalam industri. Fakta-fakta yang mendukung keberhasilan penerapan activity based management. Yang pertama, budaya organisasi mencerminkan kerangka berpikir dari karyawan termasuk perilaku, nilai, keyakinan yang dianut karyawan. Budaya organisasi menunjukkan keterlibatan kerjasama serta partisipasi yang tinggi dari seluruh karyawan. Budaya organisasi sangatlah mendukung keberhasilan dan penerapan ABM di suatu organisasi. Top Management Support and Commitment. Penerapan suatu sistem manajemen biaya yang baru seperti ABM dan ABC membutuhkan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, dukungan dan peran serta top manager sangatlah diperlukan untuk keberhasilan penerapannya. Change proses. Perubahan bisa terjadi apabila ditetapkannya suatu proses yang sudah dirancang menghasilkan perubahan tersebut. Perbaikan dari proses sudah
sudah ada sangatlah mendukung keberhasilan penerapannya. Elemen-elemen dari proses diantaranya daftar dari aktivitas, kumpulan tujuan, dan tingkatan lanjutan. Yang keempat, continuing education memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan serta meningkatkan keahlian mereka terhadap lingkungan kerja yang cepat sangatlah penting. Keberhasilan penerapan dari program manajemen biaya yang baru membutuhkan keahlian, peran serta kerjasama dari karyawan suatu organisasi. Penerapan ABM dalam kategori. Chopper dan Kappa mengelompokkan penerapan ABM ke dalam dua kategori. Yang pertama, ABM operasional. ABM operasional meningkatkan efisiensi kooperasi dan tingkat penggunaan aset serta penurunan biaya. Fokusnya adalah melakukan sesuatu dengan benar dan melakukan aktivitas dengan lebih efisien. Penerapan ABM operasional menggunakan teknik manajemen seperti aktivitas manajemen, proses rekayasa ulang bisnis, manajemen mutu total, dan pengukuran kinerja. B. ABM strategis berusaha menunjukkan permintaan akan aktivitas dan profitabilitas pada efisiensi aktivitas saat ini atau efisiensi yang telah ditingkatkan. ABM strategis berfokus pada pemilihan aktivitas yang tepat untuk operasi. Dengan menggunakan ABM strategis, perusahaan meningkatkan profitabilitas melalui pengurangan aktivitas yang tidak menguntungkan, penghilangan aktivitas yang tidak penting, dan pemilihan pelanggan yang paling menguntungkan. Penerapan ABM strategis menggunakan teknik manajemen seperti perancangan proses, bauran dini produk pelanggan, hubungan dengan pemasok, hubungan dengan pelanggan atau penetapan harga, ukuran pesanan, pengiriman pengawasan, dan sebagainya, segmentasi pasar, dan saluran distribusi. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan perhitungan produk. Yang pertama, biaya per unit. Perhitungan biaya berdasarkan fungsi dan berdasarkan aktivitas membebankan biaya kepada objek biaya seperti produk, pelanggan, pemasok, bahan baku, dan jalur pemasaran. Ketika biaya dibebankan pada objek biaya per unit adalah total biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Total biaya atau biaya produksi yaitu jumlah dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya per unit. A. Pentingnya biaya produk per unit. Sistem akuntansi biaya memiliki tujuan pengukuran dan pembebanan biaya sehingga biaya per unit suatu produk atau jasa dapat ditentukan. Pengukuran biaya meliputi penentuan jumlah dolar dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dan overhead yang digunakan pada produksi. Sedangkan pembeban biaya merupakan proses menghubungkan biaya setelah diukur dengan unit yang diproduksi. Cara untuk mendapatkan informasi. Biaya per unit. Untuk mendapatkan informasi biaya per unit, diperlukan definisi biaya produk, pengukuran biaya, dan pembebanan biaya. Ada dua sistem pengukuran biaya, yaitu perhitungan biaya aktual, membebankan biaya aktual, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead produk. Yang kedua, perhitungan biaya normal, membebankan biaya aktual, bahan baku langsung, dan tenaga kerja langsung. Akan tetapi, biaya overhead dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif perkiraan. Tarif perkiraan adalah suatu tarif yang didasarkan pada perkiraan data dan dihitung dengan menggunakan rumus. Tarif perkiraan overhead sama dengan biaya yang diperkirakan penggunaan aktivitas yang diperkirakan. Perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi. Perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi membebankan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ke produk dengan menggunakan penelusuran langsung. Sedangkan untuk membebankan biaya overhead ke produk menggunakan penggerak aktivitas tingkat unit adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam biaya seiring dengan perubahan jumlah unit yang diproduksi. Tarif keseluruhan pabrik.
Ada dua tahap untuk menghitung tarif overhead keseluruhan pabrik. Pertama, biaya overhead yang dianggarkan akan diakumulasikan menjadi satu kesatuan untuk keseluruhan pabrik. Kedua, biaya overhead dibebankan ke produk melalui cara mengkalikan tarif tersebut dengan jumlah total jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan masing-masing produk. Contoh, Bearing memproduksi dua telepon NKB dan model reguler. Perusahaan tersebut memiliki data perkiraan dan aktual untuk tahun 2015. Overhead dianggarkan 500.000, aktivitas yang diperkirakan 170.000, aktivitas aktual 150.000, overhead aktual 600.000. Overhead yang dibebankan. Overhead yang dibebankan adalah jumlah overhead yang dibebankan ke produksi aktual pada titik tertentu dalam suatu waktu dan dihitung dengan menggunakan rumus overhead yang dibebankan sama dengan tarif overhead kali output aktivitas aktual. Biaya per unit. Biaya per unit suatu produk dihitung dengan menjumlahkan biaya suatu produk pada biaya overhead yang dibebankan, kemudian membagi jumlah biaya dengan unit yang diproduksi. B. Tarif departemen. Beberapa departemen produksi mungkin lebih banyak menggunakan overhead daripada departemen produksi lainnya. Produk yang menghabiskan waktu lebih banyak dalam departemen yang banyak menggunakan overhead seharusnya dibebankan biaya overhead lebih banyak daripada produk yang menghabiskan waktu sedikit. Tarif departemen memperhitungkan tarif ini dengan tarif keseluruhan pabrik, tidak memperhitungkannya karena menggunakan rata-rata. Penghitungan tarif departemen. Tarif fabrikasi sama dengan overhead yang dianggarkan per jam mesin yang diharapkan. Tarif perakitan sama dengan overhead yang dianggarkan per jam TKL. Overhead yang dibebankan sama dengan tarif fabrikasi dikali jam mesin aktual ditambah tarif perakitan kali jam TKL aktual. Ketiga, keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Tarif keseluruhan pabrik dan tarif departemen telah digunakan selama beberapa dekade dan dilanjutkan terus oleh banyak organisasi. Akan tetapi, dalam beberapa situasi, tarif-tarif tersebut tidak berfungsi dengan baik dan dapat menimbulkan distorsi biaya atau ketidakakuratan pembebanan biaya produk. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan tarif keseluruhan biaya atau departemen berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead secara tepat. Yang pertama adalah proporsi biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit terhadap jumlah biaya overhead berjumlah besar, dan yang kedua adalah tingkat keanekaragaman produknya sangat besar. Cara mengurangi tarif aktivitas. Pertama, mengurangi jumlah tarif dengan menggunakan rasio konsumsi. Salah satu cara yang sangat langsung untuk mengurangi jumlah tarif adalah mengumpulkan semua aktivitas yang memiliki risiko konsumsi yang sama dalam satu kelompok biaya atau cost pool. Contoh, pabrik bearing menggunakan 7 aktivitas. 2 diantaranya adalah menguji produk dengan biaya 44.000 dan pengepak produk dengan biaya 36.000. Ada 2 model telepon yang diproduksi. Data aktivitas dari kedua dasarnya adalah sebagai berikut. Diketahui 4,40 per jam pengujian atau 44.000 per 10.000. B. 2,00 per perintah pengepakan, 36.000 per 18.000. Jadi, biaya yang dibebankan pada model standar sama dengan 4,40 dikali 4.000 ditambah 2,00 dikali 7.200. Hasilnya adalah 32.000. Biaya yang dibebankan pada model deluxe sama dengan 4,40 dikali 7.200 ditambah 2,00 dikali 10.800. Hasilnya adalah 40.000. Contoh, jika jam pengujian digunakan, maka tarif aktivitasnya adalah 8,00 per jam pengujian atau 80.000 per 10.000. Jumlah yang dibebankan pada model standar
8,00 dikali 4.000 sama dengan 32.000. Jumlah yang dibebankan pada mode deluxe sama dengan 8,0 dikali 6.000 sama dengan 48.000. 2. Mengurangi jumlah tarif melalui aproksimasi ABC. Salah satu cara mengurangi jumlah tarif adalah dengan hanya menggunakan aktivitas yang paling mahal dan menggunakan penggerakannya untuk membebankan biaya pada produk. Dengan cara ini, sebagian besar biaya yang dibebankan pada berbagai produk secara akurat. Untuk mengilustrasikan sifat dari pendekatan aproksimasi ini, serangkaian data dari pabrik bearing di Denver akan digunakan. Pabrik di Denver tersebut menghasilkan dua jenis telepon seluler. Yang pertama yaitu standar dan deluxe. Data ABC dapat disajikan sebagai berikut. Yang berada di dalam tabel ini, pembebanan biaya tingkat unit keseluruhan pabrik menggunakan jam mesin sebagai penggerak tunggal tingkat unit. Standar sama dengan 0,5 dikali 1 juta sama dengan 500.000. Deluxe 0,5 dikali 1 juta sama dengan 500.000. Pembebanan biaya berdasarkan aktivitas. Pembebanan ini menggunakan setiap biaya aktivitas dan berbagai rasio atau tarif yang terkait dengan penggunaannya. Pembebanan biaya berdasarkan aktivitas untuk standar sebesar 314.000 dan untuk deluxe sebesar 686.000. Contoh pengguna rasio penyetelan untuk batch 0,25 dikali 200.000 dikurang 50.000. Ulangi perhitungan ini untuk setiap aktivitas sehingga jumlahnya menghasilkan 323.000 dibebankan pada telepon seluler standar. Aktivitas 1,124 menghasilkan 80% dari jumlah biaya aktivitas. Aproksimasi pembebanan ABC. Seperti di tabel ini, sistem pembebanan ABC dapat diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, biaya standar sama dengan 306.250, biaya deluxe 653.750, biaya aktivitas asli ditambah dengan bagian dari sisa aktivitas yang lebih murah. Contohnya, kelompok biaya untuk penyetaan BEX sama dengan 200.000 ditambah 200.000 per 800.000 dikali 200.000 sama dengan hasilnya 250.000. Beban dibebankan pada setiap produk dengan menggunakan rasio start control. Biaya dibebankan pada telepon seluler standar untuk aktivitas penyetelan sama dengan 0,25 dikali 250.000 sama dengan 62.500. Hubungan Activity Based Management atau ABM dengan perhitungan Activity Based Costing atau ABC. ABM melibatkan ABC dan menggunakan sebagai sumber informasi utama dengan tujuan memperbaiki pengambilan keputusan dengan menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya dengan mendorong serta mendukung berbagai usaha perbaikan berkelanjutan. Hubungan Activity Based Management dengan Activity Based Costing terjadi karena Activity Based Management membutuhkan informasi dari Activity Based Costing untuk melakukan analisis yang berhubungan dengan perbaikan yang berkesinambungan ABM untuk standar pemasaran. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.